Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Dwi Lestari dengan NPM 252201116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus manajemen sumber daya manusia pada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang sering dikenal dengan Sritex. Kasus yang akan saya bahas terkait PHK massal dan kepailitan pada tahun 2024, serta bagaimana hal ini dianalisis dalam sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Jadi, di bagian pertama itu ada profil perusahaan, yaitu Sritex adalah perusahaan tekstil besar yang berdiri sejak tahun 1966 di Solo, Jawa Tengah. Perusahaan ini sempat menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai jenis kain dan pakaian, serta seragam militer, dan sebagian besar produknya diekspor ke luar negeri. Pada masa jayanya, Sritex memiliki sekitar 50.000 karyawan dan mencapai pendapatan sebanyak 1,2 miliar US dollar pada tahun 2019. Itu artinya, perusahaan ini bukanlah perusahaan kecil, melainkan perusahaan yang sangat besar dan sangat berharga. Sritex mengalami masalah keuangan yang serius sejak beberapa tahun yang lalu, terutama karena hutang yang sangat besar dan akibat pandemi COVID-19. Hal itu membuat permintaan pasar semakin menurun drastis. Akibatnya, pada tahun 2021, perusahaan dinyatakan pailit. Dan dampaknya berlanjut hingga tahun 2024 dengan terjadinya PHK massal pada ribuan karyawan. Dari kasus ini, ada beberapa masalah utama dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, ada PHK massal yang berdampak langsung kepada kesejahteraan karyawan. Yang kedua, karyawan yang masih bekerja mengalami penurunan motivasi karena mereka merasa tidak aman. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dari manajemen. Karyawan merasa bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dan yang terakhir, kurangnya perencanaan SDM jangka panjang, sehingga perusahaan kurang siap menghadapi krisis. Jika dilihat dari teori manajemen sumber daya manusia, ada beberapa hal yang dapat membantu atau menjelaskan kasus ini, yaitu dari sisi Human Research Planning, terlihat bahwa perusahaan kurang siap dalam menghadapi perubahan. Dari sisi Maslow, tekanan rasa aman karyawan kurang terpenuhi, dan dari equity theory, karyawan merasa adanya ketidakadilan dalam kebijakan perusahaan. Itu artinya, keputusan yang diambil tidak direncanakan dengan baik dari sisi SDM. Selain itu, dari sisi talent management, yaitu perusahaan kehilangan banyak tenaga ahli, yang sebenarnya sangat berharga bagi perusahaan. Dari teori komitmen organisasi, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan juga menurun drastis. Dan dari kesejahteraan karyawan, yaitu tidak adanya dukungan seperti konseling, membuat psikologis menjadi lebih berat. Jadi, masalah utamanya bukan hanya di ekonomi, tetapi juga menyangkut manusia sebagai pekerja. Setelah melakukan analisis, ada pun solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu perusahaan perlu meningkatkan transparansi komunikasi, supaya karyawan tidak merasa bingung. Kemudian, memberikan pelatihan ulang bagi karyawan supaya mereka memiliki skill baru. Selain itu, kompensasi PHK diberikan secara adil. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan restrukturisasi organisasi. Untuk roadmap atau implementasinya sebenarnya tidak cukup hanya dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tetapi harus lebih jelas apa yang dilakukan di setiap tahapnya. Untuk jangka pendek, fokusnya adalah penanganan krisis, yaitu perusahaan harus terbuka kepada karyawan, menyelesaikan hak-hak mereka, dan menjaga kondisi psikologis mereka supaya tidak semakin memburuk. Kemudian di jangka menengah, perusahaan mulai melakukan pemulihan. Di sini, penting adanya pelatihan ulang, perbaikan struktur organisasi,
dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Sedangkan di jangka panjang, perusahaan harus bertransformasi. Misalnya dengan digitalisasi HR dan membuat perencanaan SDM yang strategis, supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Jadi, pemulihan dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada Sritex menunjukkan bahwa krisis perusahaan tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan SDM yang kurang optimal dapat memperburuk kondisi perusahaan, terutama dalam situasi krisis seperti PHK massal ini. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan perencanaan, komunikasi, serta strategi pengelolaan SDM agar dapat bertahan dan berkembang di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.